Hi FLC family, happy Sunday and welcome to Forward Living Church. Welcome home. Senang sekali bisa kembali bertemu dan menyapa setiap FLC family yang hadir pada hari Minggu ini. Saat ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada setiap FLC family yang telah hadir tepat waktu untuk beribadah. Di sepanjang bulan ini, kita akan sama-sama belajar tentang potensi dan sumber daya. Berikut 3 highlight points dari minggu lalu tentang potensi dan sumber daya. Yang pertama, serahkan apa yang Tuhan taruh di tangan kita dan kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, kenali dan alami karakter Tuhan dalam mengelola setiap sumber daya. Yang ketiga, kembangkan apa yang Tuhan titipkan di tangan kita. Bagi FLC Family yang ingin menyaksikan kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Hai ladies, Forward Living Moment Fellowship bulan ini akan kembali diadakan pada hari Kamis 26 September jam 10.30 di House of Prayer Jakarta Selatan. Don't forget to invite your friends karena Women Fellowship ini berfokus pada komunitas dan hubungan yang nyata dan juga kompak. So, jangan lupa untuk RSVP kehadiran Anda di area Home Lounge setelah ibadah selesai. Untuk setiap anak muda, I have a good news. Meet the Reality with the Vlog episode 3 akan kembali diadakan pada hari Sabtu 28 September jam 4.30 sore di La Balena, Trogong. Untuk kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang love and relationship. Kita akan berkumpul dalam suasana yang baru, yang beda dari biasanya, yang pastinya menyenangkan dan juga kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Dan untuk semua FLC Family, di tahun ini akan diadakan FLC Retreat 2024 pada tanggal 24 sampai 26 Oktober di Lembang, Bandung menggunakan Whoosh. Retreat kali ini akan ada banyak sesi yang pastinya akan memperlengkapi setiap kita, baik untuk yang sudah berkeluarga maupun yang masih single, terutama untuk sisi spiritual, bisnis, family, relationship, emotional, dan financial. Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang siap dan dengan senang hati membantu saudara di area Home Lounge setelah ibadah selesai, atau Anda juga dapat mengisi form doa yang telah tersedia. Salah satu cara Anda untuk bisa mengenali potensi atau dapat mengetahui kekuatan Anda adalah dengan bertanya kepada orang terdekat Anda. Passion adalah salah satu tempat terbaik di mana Anda bisa menggali, menemukan, dan mengembangkan setiap potensi yang Tuhan taruh di hidup Anda. Izinkan hidup Anda untuk mau dimuridkan dan memberikan ruang untuk orang lain bisa mengenal Anda lebih dekat sehingga hidup Anda bisa terus bersinar dan berdampak. Saat ini kita akan bersama-sama merayakan setiap FLC Family yang sedang berulang tahun dan merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Last but not least, jika Anda membutuhkan informasi dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633, atau Anda juga bisa terhubung melalui Instagram FLC @forwardlivingchurch. Sekian FLC Sunday News untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you.
Shalom semua jemaat FLC. Shalom. Selamat datang di FLC dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan pada saat ini kita dapat beribadah dengan senang hati. Perkenalkan, saya Happy Bonardo Manalu, salah satu passion leader dari Passion Jelambar. Sebelum mulai, mari siapkan hati kita, diri kita, gestur kita untuk berdoa. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas siang hari ini. Bukan secara kebenaran kami dapat di tempat ini, dapat hadir, itu semua karena penyertaan-Mu. Biarlah saat kami hadir di sini, kuasa-Mu terus bekerja, melindungi kami, menyertai kami, sehingga dalam ibadah ini hal-hal terbaik daripada Tuhan Yesus terjadi di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk sesi ibadah saat ini ya Bapa. Sertai dengan kuasa-Mu. Apapun tanggung jawab pelayanan kami di sini, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai. Ada hal-hal yang kurang baik apapun, semua disempurnakan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Kudus sekarang sudah mulai memberikan hal terbaik di ruangan ini. Jagakan semua satu persatu ya Bapa. Segala hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan, yang coba mengganggu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu sudah mulai bekerja. Dan dari acara awal, pertengahan, hingga akhir, semua dapat berjalan dengan lancar. Yang kami tinggikan hanya Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Kuasa-Mu bekerja dan memberikan mukjizat, dan itu sudah terjadi pada siang hari ini. Kami yakinkan itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang yakin bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore Forward Living Church. Mari bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyatakan nama Yesus. Mari naikkan pujian-Mu buat Tuhan. Come on. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar sukacita Tuhan turun di tempat ini. Sama-sama. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Kehidupan kau beri kekuatan.
Dia Tuhan, satu-satu Allah yang teguh dalam kehidupanmu, katakan amin. Amin. Mari sekali lagi, nyatakan pujian ini buat Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, Mari dengan iman nyatakan. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun jangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari akui Dialah Tuhan gunung batumu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Nyatakan Dia keselamatanmu. kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Nyatakan. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, sungguh Allahmu keselamatan. Walau badai menerpa di dalam hidupmu ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar. Mari dengan suara yang keras sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah. Bagiku Mari dengan segenap jiwamu nyatakan pujian ini. segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Sorakan nama Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama. Ajaib
Yesus, Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan. Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi nyatakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan. Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus, Yesus, biar jemaat Tuhan saja katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Dia Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, oh Raja mulia, Raja mulia. Sama-sama sorakan Dia Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. We worship you, we worship you. Boleh naikkan syukurmu sama Tuhan. Boleh bilang terima kasih. Terima kasih untuk keluargaku Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaanku Tuhan. Terima kasih untuk setiap kelimpahan yang aku nikmati di hidupku Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Selamanya pujian dan sembah. Biarlah hidup kami jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang kudus dan berkenan. Satu kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu. Shikarararabayanamu, Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Ini hidup kami, ini hati kami, segenap jiwa kami, segenap hati kami persembahkan untuk Raja di atas segala raja.
menyatakan kasih-Mu atas setiap kami. Thank you Jesus. Oh, tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Thank you Jesus. Sama-sama. Tiada pernah Kau lupakan semua janji. Mari akui kesetiaannya Tuhan di hidup. Kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Saja bersama-sama mari bangkit berdiri. Nyatakan lebih lagi pujian ini buat Tuhan. Oh, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik. Bersungguh Kau yang terbaik Tuhan. Lebih lagi kami mau nyatakan
Sampai selama-lamanya hanya Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik yang pernah ada di dalamku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memenuhi. Ku angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagimu. Sampai akhir Tuhan, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus, Kau yang terbaik bagiku. Kami sembah Kau satu-satunya yang terbaik, yang termulia. Segenap hati kami Tuhan, kami bawa, kami persembahkan, kami berserah penuh Tuhan. Sampai selamanya Kau yang disembah, Kau yang disembah Tuhan. Thank you Jesus. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan janjinya setia di hidup kami. Hanya Yesus Tuhan. Waktu kami berserah penuh Tuhan, kami tahu rancangan-Mu sungguh indah buat kami Tuhan. Bahkan waktu kami dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau Tuhan yang sudah ada di sana bersama dengan kami Tuhan. I lift my head, I bring my song, all of my days, all of my wrong. Mari renungkan pujian ini. I offer my life, oh, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Sama-sama angkat kedua tanganmu buat Tuhan, berserah. When I lift my hands, I bring my soul, I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrong. Here I offer my
Jangan takut, mari angkat tanganmu sama-sama. I bring my soul. Jangan takut mengucapkannya. Tuhan gak maksa juga. All of my days. Dia tahu caranya membantu hidup kita. My rights. All of my wrongs. Tapi biarlah pujian ini mengingatkan kita lagi. I offer my life. Semuanya juga punyamu Tuhan. Here and beyond. To the one thing true, Jesus is you. Sekali lagi sore ini. I'll lift my head. I'll bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life. Makasih Tuhan. Here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, only you can. To the one thing true, Jesus is. To the one thing true, only Jesus. To the one thing true, Jesus is you. Mari berikan tepuk tangan yang panjang sebagai tanda penghormatan. Terima kasih kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Kami tidak sekedar bernyanyi, tapi biarlah nyanyian ini menjadi ungkapan yang jujur, yang tulus. Bahwa kami mau belajar mengangkat bukan hanya tangan, tapi segenap hati kami. Bahkan kami gak cuman mau belajar bernyanyi di ruangan ini, tapi biarlah Roh Kudus tolong bantu kami seminggu ini juga. Bahkan mulai dari malam ini. Bahkan saat nanti ibadah ini selesai. Roh Kudus bantu kami. Supaya apapun yang kami lakukan. Semua perbuatannya. Kami belajar, dipersembahkan, ditawarkan. Perbuatan-perbuatan hidup kami. Dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Bantu kami ingetin lagi. Supaya kami sadar kami bukan pemilik, Engkaulah pemiliknya. Kami dipercaya mengelola. Jadi apapun yang menjadi niat motivasi kami. Jauh sebelum kami lakukan atau kami kerjakan di journey hidup kami masing-masing. Engkau lihat isi hati kami. Kami mau belajar tidak menyakiti Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Berbicaralah di sore ini. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang buat kami. Kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dan diberkati. Sama-sama yuk sore ini semua katakan. Amin. Sekali lagi yuk berikan tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh sama-sama kembali duduk di hadirat Tuhan semua. Selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, selamat datang di FLC di ibadah terakhir. Di jam 4 sore kita ada 3 kali ibadah. 10.30, yang kedua jam 1.30 siang tadi, dan yang terakhir jam 4 sore. Kalau ada Bapak Ibu teman-teman baru pertama kali datang di FLC, kami ucapkan selamat datang. Doa kami Anda punya pengalaman ibadah yang baik, dan tentunya seperti tiap minggu saya katakan,
beribadah tentunya adalah kehormatan buat kami melayani Anda semua. Tapi doa kami dimanapun kita berada. Biarlah kita tetap berjuang seminggu ke depan. Menjadi gereja dan anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Siap menerima firman, amin. Di minggu ketiga September ini pesan yang Tuhan titipkan untuk dibagikan. Luar biasa sebenarnya karena gak mudah. Tapi ini pesan yang Tuhan titipkan dan dikonfirmasi, direnungkan kembali bahkan lewat pujian-pujian di sepanjang hari ini. Bahkan satu pujian yang tadi kita nyanyikan. Judul firman Tuhan pada hari ini, minggu ketiga. Berani kehilangan. Bisa kita katakan sama-sama, 2, 3. Berani kehilangan. Minggu ketiga, Tuhan mau bicara sama kita semua. Berani kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan segala sesuatu yang bisa menghambat kita untuk sungguh-sungguh sama Yesus. Berani kehilangan apa? Ayo, berani kehilangan untuk segala sesuatu yang membuat kita gak tekun, gak taat. Berani kehilangan apa? Kehilangan yang membuat segala sesuatu kita tuh susah berterima kasih dan bersyukur. Ayo, hilangin iri hati. Hilangin dendam. Hilangin suka membanding-bandingkan. Hilangin hanya mau fokus semangat yang besar tapi kecil ogah-ogahan. Belajar berani kehilangan untuk mengerti bahwa mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam perjalanan journey kita sebagai anak-anak Yesus. Hari ini dia kumpulkan kita, dia bawa kita. Bukan karena kebetulan. Ibadah ini gak lama. Mungkin buat kita gereja adalah pengulangan, tetapi di dalam Tuhan dia berkata, dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hal yang terbaik yang bisa dia kerjakan di sini adalah bukan hanya tentang kita, karena dia Allah yang sanggup bahkan menjawab doa lebih dari yang kita minta dan kita harapkan. Tapi hal yang terpenting kenapa kita bisa merenung dan sungguh-sungguh untuk bisa sampai hadir sore hari ini adalah karena ada sesuatu yang dia mau kerjakan lewat hidup Bapak Ibu dan teman-teman. Bukan hanya untuk kita, tapi bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mereka mungkin gak datang di tempat ini bersama dengan Anda dan saya. Itu sebabnya hanya satu kerinduan dia. Jangan sampai ada anak-anaknya yang menyerah di tengah jalan. Jangan sampai ada anak-anaknya yang putus asa, berhenti, lepas tanggung jawab, dan hanya menjalani kehidupan sekedarnya dan pengulangan atau rutin. No. Sebab dia yang berkata, hari ini adalah hari yang kujadikan. Kalau hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, Tuhan bukannya sekedar membangunkan kita. Tapi jauh lebih daripada itu adalah sebenarnya dia telah memberi approval bahwa kita layak untuk hidup hari ini. Bukan hanya untuk kita bisa bernafas, bukan hanya karena kita bisa coffee pagi, car free day, atau dengan teman-teman kita mungkin sepanjang hari ini sebelum kita ke gereja. Tapi jauh lebih daripada itu. Ada banyak jam menit di depan yang kita juga belum tahu apa yang terjadi di hidup kita. Tapi kalau dia beri approval hari ini kita hidup, satu hal yang Anda bisa percaya, dia akan backup kita di setiap menitnya. Bahkan sampai di saat kita tertidur, dia tidak tertidur. Sepanjang bulan September, FLC masih ada 2 minggu lagi ke depan. Kita belajar tentang potensi dan sumber daya. Kata potensi di Alkitab itu korelasinya selalu tentang talenta dan karunia. Dan puji Tuhan, semua kita yang datang pasti punya talenta dan karunia. Amin. Tengok kiri kananmu, bilang, kamu tuh gak buruk, kamu tuh punya talenta. Kasih tahu, kamu tuh gak ada kurangnya, kamu punya talenta. Bilang, kamu tuh culture, punya talenta, punya karunia. Yes. Di Alkitab, talenta itu dibilangnya benih. Benih itu kecil, gak besar. Sifat alami kita suka semua yang besar. Karena biasanya buat kita besar lebih bermakna. Besar lebih berpengaruh.
Tapi semua orang juga tahu nggak ada yang besar tanpa dimulai dari yang kecil. Kecil itu penting. Kecil itu gak sepele. Dan benih yang Alkitab selalu katakan itu adalah kecil. Tetapi dalam benih yang kecil itu, terdapat semua inti dari kehidupan. Bahkan di dalam benih berisi segala sesuatu yang bisa menunjang sebuah kehidupan. So no matter what, apa yang udah kita jalani di 9 bulan ini, terlepas dari apa yang Anda bisa ucapkan tentang diri Anda, tentang semua peristiwa yang terjadi sampai hari ini. Tapi percayalah, kita ada sampai sore ini. Karena ada kekuatan Tuhan yang mungkin Anda tidak lihat. Tapi kekuatan itu hidup di dalam sini. Dan kekuatan itu mendorong Anda untuk bisa bergerak dan mau melangkah kaki. Sampai datang ke sore ini. Dan kekuatan itu yang akan menjamin Anda dan saya. Bahwa apapun yang terjadi. Di dalam Bapak Ibu teman-teman, di dalam saya. Ada satu kekuatan yang akan membuat kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Apalagi dipermaluin. Karena Dia pemilik hidup ini. Dia yang empunya semuanya. Minggu lalu ada Pastor Alfi, Anda bisa lihat di YouTube. Judul khotbahnya adalah minggu kemarin, hamba yang baik dan setia. 10 menit pertama di khotbahnya, dia bicara tentang betapa pentingnya kita perlu ingat semuanya itu punya Tuhan, kita hanya pengelola. Dan itulah yang hari ini Tuhan mau teguhkan lagi. Kita akan sulit mengelola yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita gak berani kehilangan. Potensi, definisinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bisa dimaksimalkan. Sesuatu yang bisa diperlihatkan lebih lagi. Bukannya belum ada, sudah ada tapi perlu digali. Katakan sama-sama, digali. Dan setiap kali Anda menggali, harus ada yang dibuang. Setiap kali Anda melakukan penggalian, harus ada yang diangkat, dikorek, dibuang. Dan di Alkitab, bicara kata menggali, korelasinya selalu sama. Pasti tentang satu kata, menabur. Apa yang ditabur? Benih. Untuk itulah sore hari ini, kita mau merenungkan kembali. Apa sih yang sudah ditabur di hidup Anda? Bapak Ibu teman-teman, kita semua sampai sore hari ini. Di 2024 bahkan sampai September, minggu ketiga. Supaya kita bisa merenungkan bahwa hidup ini bukan cuma sekedar lewat doang, pengulangan doang, ngalamin doang, tugas doang. Enggak. Hidup kita sampai sore hari ini adalah kehormatan banget. Karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjalaninya. Kita buka firman Tuhan sama-sama Matius 13. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di Alkitab kita judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Satu perikop cukup panjang tapi mungkin gak asing buat kita. Tapi izinkan saya bacain lagi sore ini untuk kita merenungkan kembali. Apa yang Yesus ajarkan tentang seorang penabur. Dan setiap kali Yesus berbicara tentang perumpamaan. Bukan sesuatu kejadian yang nyata tetapi diumpamakan supaya setiap orang yang hari itu berbondong-bondong ikut datang dekat Yesus karena Yesus selalu menyampaikan yang penting. Lebih mudah untuk mengerti. Dan di Matius 13 dia menyampaikan satu pesan yang luar biasa tentang penabur. Dan sebenarnya ini adalah pesan yang menjadi realita kehidupan kita tiap harinya. Dan kita bilang pada ayat yang pertama, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata Yesus adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, jadi waktu orang ini keluar bawa benih dia lempar, dia tabur. Dari tangan yang sama, dari stok yang sama. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Tapi datang burung dan memakan benih itu sampai habis. Tapi
Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Gak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh. Karena tanahnya tipis jadi bisa cepat tumbuh. Tetapi ayat 6, sesudah matahari terbit langsung layu. Langsung kering. Kenapa? Karena gak berakar. Tumbuh sih, ada progres sih, tapi gak lama. Sebagian lagi katanya, masih dari tangan yang sama, stok yang sama, jatuh di tengah semak duri. Makin besarlah semak itu dan menghimpitnya, udah gak ada ruang, gak ada space lagi sampai mati. Tetapi kata Yesus ayat yang ke-8, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Bicara pertumbuhan, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Yesus bilang begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu murid-muridnya bilang, guru, sebenarnya ngomong apa sih? Apa yang mau disampaikan? Kenapa engkau bicara lewat perumpamaan ini? Ayat 11 jawab Yesus. Perhatikan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Perhatikan, siapa yang punya akan diberi, bukan yang gak punya yang diberi. So, dalam Yesus kita mesti paham, bukan apa yang ada di dunia dulu. Makanya berbahagialah sekalipun Anda tidak melihat. Berbahagialah Anda percaya tetapi tidak melihat. It's always about faith. It's always about iman. Makanya Tuhan bilang, saya bukan melihat apa yang dilihat oleh mata manusia, saya melihat hati. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama hidup, sama-sama punya kesempatan. Ini bukan soal saya terima atau nggak terima, tapi apa yang Anda punya lebih dulu di hidupmu. Orang selalu bilang, Josh, cari Tuhan gampang, yang susah cari duit. Tergantung prioritas lu yang apa. Kalau soal hukum tabur tuai, bicara sistem, bicara manajemen, bicara jasa, pada ujung-ujungnya Anda bisa dapatkan sesuatu. Tapi kalau mau ngomong prioritas, sampai Anda bisa bilang, I offer my life, my days, hak-hak saya kembalikan kepadamu. Hari Sabtu kemarin muncul di kalender foto album saya. Saya teringat, makanya saya post. Ternyata, waduh, lumayan juga udah jadi pendeta 10 tahun. Pendeta penuh, karena kalau di GBI itu sebelum pendeta penuh harus PDP. Pendeta pembantu, pendeta muda, sekarang diganti pendeta pratama, pendeta madya, baru pendeta penuh. 2014 saya dilantik jadi pendeta penuh. 2017 saya nikah. Saya mikir-mikir, boljuk juga nih 10 tahun, gak ganti cabor. Iya, stay. Jadi pendeta. Kalau dipikir-pikir, direnung-renung, nggak gampang, lebih enak rasanya ikut standar dan gaya dunia. Lebih menyenangkan dari perjalanan, pengalaman hidup sebagai seorang anak, punya orang tua, dengan ya nggak berkekurangan. Saya dari kecil nggak pernah berkekurangan. Makanya jangan kaget kalau mungkin minggu ini ngelihat foto saya di TikTok. Dengan jam yang lagi beredar. Gimana dong, dari dulu udah begitu. Tapi mereka gak tahu aja jam itu udah ke BCA pindah. Untuk bayar-bayar kehidupan gereja. Tapi tadi pagi. Tadi malam seorang jemaat, Pastor Josh, can I meet you tomorrow morning? First service. At 10:30, sure, why not? Dia datang, dia bercerita pergumulan dia sharing. Saya bilang, you know what? Kamu lihat aja saya bilang. Saya ini bukan orang norak, saya bilang. Saya udah nyicipin dan merasakan semua-muanya. Tapi kalau kamu lihat saya ada di sini, setiap minggu datang melayani jemaat, melayani Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Bukan karena kuat dan gagah. Kalau melakukan ini sampai sore malam ini, ikutin daging. Saya gak pilih ini. Jadi saya bilang tadi pagi, apapun yang kamu alami, saya mengajak kamu ikut seperti saya. Bertahan demi kebenaran.
berdiri demi kebenaran. Dunia mungkin ngelihatnya nggak culture. Dunia mungkin ngelihatnya nggak sama. Tapi saya kasih tahu, dunia sama sekali nggak tahu apa yang Tuhan kita udah siapkan. Jika kita, kemarin tadi saya bilang, seperti khotbah minggu lalu. Hamba yang baik dan setia. Setia sampai ujung. Of course. Saya ingat banget hari itu, 2014. Di Senopati saya lagi nyetir sendiri. Saya menangis, saya bilang, Tuhan saya mau tobat. Tapi boleh gak kalau saya bertobat? Saya mau nikah juga. Saya mau tobat total, saya bilang saya berani nih. Tapi saya perlu pendamping. Saya minta jelas pendampingnya namanya Alena Ulmer. Soal jadi gak jadi itu belakangan, minta aja dulu kan Tuhan bilang minta. Jadi benar. Jadi saya bilang Tuhan, kalau saya jadi sama Alena Ulmer, saya akan melayani dan mengabdi hidup benar. Jadi pujian tadi tuh personal banget buat saya. Saya tahu pujian tadi itu akan dinyanyikan hari ini. Tapi secara personal tuh gak bicara pagi ini. Siang tadi sama sore ini bicara di hati saya. Tuhan bilang, coba nyanyiin lagi. That's the song for you. Be proud. Bangga. Jadi saya dengerin dia tadi tuh lagu. Waduh, itu saya banget. I over my life. Days and my rights. Here and beyond. To the one and only right. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Tapi saya percaya, bukan karena kuat gagah. Mungkin Anda bisa bilang, gak ada yang suruh lo juga jadi pendeta. Of course. Tapi saya juga udah diproses dan ngalamin. Bukan hanya pas dalam yang baik-baik menurut pikiran manusia. Tapi saya juga pernah mengalami. Dimana even anak saya yang kedua lahir di Medistra, saya gak punya uang untuk nebus. Jadi kalau Anda yang udah pernah dengar YouTube saya alamin. Tapi kenapa saya tetap berdiri dan Tuhan bawa sampai ke Pondok Indah ini? Bukan karena kuat dan gagah. Tapi ada maksud Tuhan yang Tuhan mau izinkan lewat kita semua. Bahwa Tuhan gak pernah mau Anda menyerah. Tuhan gak pernah mau Anda putus asa. Tuhan cuma mau bilang sabar. Tunggu. Setia aja. Dan saya pasti membuktikan kepada kamu. Tepat pada waktunya. Itu sebabnya. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi yang gak punya diambil. Itulah sebabnya ayat 13. Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka gak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan gak mengerti. Maka kata Yesus, itu yang Yesaya bilang. Dinubuatin bunyinya. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Namun gak nanggep, gak ngeh. Sebab hati bangsa ini menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu tuh ialah orang yang mendengar firman. Oh dia senang, dia happy. Tapi gak lama, dia gak berakar, dia gak mau tertanam. Dan segera menerimanya dengan gembira tetapi gak berakar, dia cuma tahan sebentar aja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, dia langsung ninggalin Tuhan. Ayat 22, tetapi yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman. Perhatikan nih, lalu kekhawatiran dunia ini, kata khawatir, adalah sesuatu yang belum terjadi. Ketakutan yang kita pikir akan terjadi tapi sebenarnya belum terjadi. Bahkan gak berhenti di situ. Yang ditabur di tengah semak duri itu seperti tipu daya kekayaan. Saudara, kata tipu itu gak real happen. Iblis gak akan pernah punya kuasa untuk menghancurkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena di atas kayu salib iblis sudah dikalahkan. Tetapi Alkitab bilang iblis adalah bapa dari segala pendusta.
Jadi yang dia bisa lakukan adalah memanipulasi, berbuat bohong. Dan Alkitab bilang, lihat, khawatir dan tipu daya bisa menghancurkan benih itu. Sederhananya, bisa menghancurkan kehidupan batin hati kita. Kalau ibu gembala, istri saya, tidak kuat-kuat melekat, dan kita nggak jalani kehidupan panggilan ini dengan benar, nggak akan bertahan juga. Karena waktu kita menikah dengan kecukupan. Tapi semakin diproses, semakin realita dalam mengikut Tuhan, dibentuk, diasah, dipoles. No, kita melewati juga kok. Bisa dibilang cukup parah. Kalau istri saya bilang, kalau ngomong jangan terlalu jelek banget, walaupun emang jelek. Maksudnya parah banget, tapi kita gak usah bilang parah banget, cukup parah. Tapi saya mau komplain apa? Istri saya gak tinggalin saya. Istri saya tetap setia. Even ada banyak hal yang harus bahasanya dilepaskan, berani kehilangan. Tapi gak sedikit harga diri kami berdua terusik. Karena kami percayakan firman. Kami pernah mengalami semua yang mungkin menurut manusia is the best. Tapi no, the best adalah waktu ada damai dan kasih Kristus. The best when it happen into your family. Makanya visi gereja ini menjadi gereja yang bersinar dan berdampak. Bukan di luar dulu, tapi di rumah. Ada damai di rumah, haleluya. Ada rukun, ada ketawa, ada lunch bareng, ada dinner bareng, ada saling bercanda, saling mendoakan. Mau ajak saling ke gereja bareng. Celebrate family. It's just beautiful, it's heaven. Why? You know why? Karena saya mengerti arti kata keluarga yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Itu pilihan, gak ada yang bisa paksa. Makanya ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Bicara pertumbuhan. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, apapun namanya dan jenis benihnya, kalau benih itu tidak ditabur, tidak akan jadi apa-apa. Pilihannya kembali kepada kita. Maukah hidup kita diproses? Maukah hidup kita dibentuk? Nah, untuk dibentuk, untuk diproses, kita gak akan bisa siap sampai kita siap untuk kehilangan beberapa bagian di kehidupan kita. Mungkin comfort zone kita, egoismenya kita, narsistiknya kita, gak mau kalahnya kita, gak mau cepet bersyukur, gak pernah puasnya kita, gak pernah berani bilang berkata cukup. Semua kita perlu dibentuk, gak ada yang sempurna. Tapi selama tiap hari kita punya motivasi seperti pujian tadi, saya mau over my life Tuhan, hari ini tolong bantu Roh Kudus. Moga-moga sampai kami beristirahat, gak jadi batu sandungan. Selama Bapak Ibu mau belajar, memulai tiap hari hidup dengan menyerahkan selalu kepada Tuhan. Jangan kaget, apapun yang sedang terproses dan berproses, Dia Tuhan yang gak berubah. Mungkin pola yang awalnya tidak nyaman, namun akan menghasilkan buah yang luar biasa. Waktu kita apa? Mengembangkan benih itu, mengembangkan potensi kita. Tugas kita cuma taat. Di saat Roh Kudus bilang Anda sabar, ya sabar. Di saat Roh Kudus minta Anda untuk mungkin mendengar, menelpon seseorang, bertanya akan kabarnya. Di saat Anda mungkin digerakkan Tuhan berdoa, ya berdoa. Anda digerakkan untuk menabur, ya menabur. Digerakkan untuk segera memaafkan, lepaskan maaf. Semua proses transisi untuk hidup percaya dan taat sama Tuhan gak gampang. Tapi jika kita mau melakukannya, maka Anda akan kaget.
ternyata dia benar Immanuel. Dan Immanuel di setiap musim hidup kita. Hari ini bawa pulang Anda bisa foto dengan cepat. 3 yang perlu kita kembangkan di benih potensi hidup kita, di keseharian kita. Yang pertama, belajarlah untuk siap sedia dan siap melampaui kemampuan. Artinya apa? Ayo jadi gereja, jadi keluarga, jadi teman, jadi suami, jadi istri yang punya kesiapan. Untuk apa? Siap untuk mengikut apa yang lagi Tuhan kehendaki. Kesediaan Anda dapat mendatangkan keajaiban bagi orang lain. Jadi jangan menahan keajaiban orang lain karena ketidaksediaan Anda. Itu sebabnya jangan pernah takut untuk sesuatu yang baru yang lagi terjadi di hidupmu. Apalagi kalau Anda tahu itu kebenaran, lakukan aja. Karena justru lewat hidupmu, lewat ketidakmengertianmu, Anda akan merasakan keterlibatan Tuhan. Dan waktu engkau izinkan partnership, kerjasama antara kita dengan Tuhan terjadi di hidup kita, maka semua orang yang dekat kita pasti merasakannya. Dan jangan-jangan lewat perbuatan kita yang kecil, tapi kita setia. Orang yang kita pikir gak bisa berubah, bisa jadi berubah. Orang yang kita pikir repotin banget sih, ternyata Tuhan pakai dia membantu hidup kita. Banyak hal yang bisa terjadi. Jangan fokus sama yang di luar. Fokus lebih dulu dengan apa yang Tuhan kehendaki di hatimu. Itu sebabnya 2 Korintus 9 ayat 8 bilang apa? Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam apa? Pelbagai kebajikan. Makanya Pastor Alfi bilang kemarin, jangan stuck atau jangan pasif. Karena Tuhan menyukai movement, Tuhan menyukai kegerakan. Seseorang yang siap sedia akan dengan mudah dibimbing oleh Tuhan selama ada gerakan progresif. Saya berdoa gereja ini membantu kita untuk selalu sadar akan Tuhan. Bukan selalu hanya sadar akan diri kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan inilah yang bisa hanya kita percaya. Akuilah dia. When you offer your life. Walaupun dagingmu, walaupun keinginan duniawinya kita. Meminta sesuatu untuk kita melakukan, untuk kita memiliki. Tapi waktu kita kembali kepada motivasi dan mengerti. Bukan hanya how, bagaimananya, tapi what and why. Kenapa aku tetap setia? Kenapa aku tetap memilih bertobat? Kenapa aku tetap memilih jadi hamba Tuhan? Maka waktu kita tetap berpegang kepada what and why. Jangan kaget. Banyak hal yang saya juga belum tahu di depan kok. Tapi puji Tuhan, FLC PIM 3 ini masih berjalan sampai hari ini. Kalau Anda lihat di layar belakang, LED ini aja masih harus bayar berapa, Mi? You ingat gak? You lupa, sampai Desember ini harus bayar sampai 177 juta. Jadi kalau di sini mau lunasin lebih dulu, puji Tuhan silakan. Nih LED nih LED masih harus dibayar 177 juta sampai Desember. You tahu per bulannya berapa? Berapa? 55 juta 500 per bulan. Di luar pembayaran ini. Tempat ini yang kita ini September, saya kalau 1 bulan 5 minggu saya paling deg-degan. Tempatnya doang kita harus bayar. You ingat gak Mi berapa? Hah? Jadi 1 bulan kalau 5 minggu kita harus bayar 99 juta 800 sekian perak. Nanti lihat aja di belakang. Tapi ini udah berjalan 8 bulan. Saya mau nagih saudara. Ini gereja Tuhan.
Kalau pakai hitung-hitungan logika dan kehidupan kami juga terbatas. Tapi satu hal saya belajar dalam rumah tangga kami. Apa yang kami khotbahkan, kami lakukan. Sisanya Tuhan yang bekerja. Dan kami di sini bukan untuk cari duit. Makanya gereja FLC fokusnya di komunitas dan hubungan yang nyata. Karena buat saya yang paling penting bukan dalam gereja. Yang paling penting Bapak Ibu kita semua sama-sama berkemenangan di luar sana. Jadi berkat. Dan izinkan hidup kita bersama Tuhan. Berkemenangan dan cara dan waktu Tuhan. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan pakai mulut kita, pakai kesaksian kita. Itu sebabnya jangan malu. Silakan undang ke sini. Orang-orang datang ke gereja. Tuh di belakang tuh ada foto booth 2,7 juta. Jadi kita udah bayar. Please jangan dibuang. Minggu depan pakai lagi. Iya kalau belum kebes. Tapi yang paling penting foto udah kasih tahu. Jadi jangan pernah malu. Jadi kalau ada yang ngomong, tuh gembala lu jamnya mahal-mahal. Enggak, lu gak ngerti, lu ke gerejanya dulu sini. Yang paling penting. Orang semua mungkin kita bilang orang gak tahu. Tapi mata Tuhan tahu semuanya. Sekarang gimana kuat-kuatan hidup benar. Mau ada orang, mau gak ada orang. Berkenan sama Tuhan. 8 bulan berjalan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Semua berjalan kenapa? Karena Anda semua mengambil bagian. Karena ini ada rumah Anda. Jadi doa kalau masih ada bangku-bangku yang kosong. Itu biarlah bukan hanya bangku kosong. Ditutup pakai kain hitam. Tapi biarlah ada nama-nama yang hidup di bangku-bangku yang kosong. Supaya waktu-waktu ke depan bukan hanya kita. Orang lain juga mengalami kasih perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya bersiaplah. Dan relalah untuk melepaskan beberapa hal dan menerima hal-hal lain. Dengan mengetahui bahwa Tuhan selalu memberikan hadiah yang baik kepada anak-anaknya. Perubahan tidaklah buruk. Kecuali Anda memutuskan bahwa perubahan itu buruk. Matius 7 ayat 11 bilang apa? Sama-sama kita baca Matius 7 ayat yang ke-11. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. So jangan takut teman-teman Bapak Ibu. Jangan takut. Tapi banggalah bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Karena pada akhirnya ngomong dari sudut sisi zaman apapun, musimnya. Dunia ini hanya perlu satu solusi. Solusi yang paling aman hanya ada di dalam Yesus. Dan biarlah semua solusi dimulai terjadi dari yang kecil-kecil. Dimulai di hidup di keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita kembangkan di keseharian hidup kita sebagai benih Kristus. Yaitu hidup kita sendiri. Setia. Katakan sama-sama yang ketiga. Setia. Kasih tahu kiri kananmu, katakan belajar setia deh. Kasih tahu belajar setia. Terus bilang, bisikin lagi, kali ini yang ini ngomong ini harus sopan. Belajar makanya jangan pindah-pindah gereja. Cobain dulu FLC, baru 8 bulan, kenalan dulu lah. Sebab kalau Anda gak datang yang sedih tau gak siapa? Yang lagi ngomong di depan. Jadi cobain dulu, rasain dulu. Kan baru 8 bulan. Tapi kalau kita sama-sama bisa bekerja sama menjadi gereja Tuhan yang baik. Saya yakin Tuhan pasti tetap dimuliakan. Ibrani 13 ayat 8 bilang apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Sampai selama-lamanya. Satu hal yang Anda bisa yakin. Semua bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak berubah. Dan saya mau tutup dengan ini. Jika kamu menjaga apa yang ada dekat hati Tuhan, maka Tuhan yang sama akan menjaga apa yang ada dekat di hatimu. Jika Anda dan saya menjaga apa yang ada dekat hati Tuhan, maka Tuhan yang hidup sampai hari ini dan selama-lamanya akan menjaga apapun yang selalu ada di dekat hatimu. Itu sebabnya hormati Tuhan dan belajarlah semakin bertambah hari, semakin hidup takut akan Tuhan. Selamat malam.
Have a blessed Sunday night. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bagi setiap suami. Bagi setiap istri. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap orang tua, setiap anak-anak, kakak, beradik. Malam ini dimanapun Anda duduk dan berada. Setiap pribadi. Tuhan, jamah hatinya. Lawat pikirannya. Yes. Jangan takut. Jangan takut, Tuhan mengasihimu. Yes. Jangan cepat-cepat bereaksi. Tapi renungkan. Akan setiap benih yang dia tabur. Yang dia berikan. Itulah kenapa kita masih tetap ada sampai malam ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi benih Kristus, kasihnya telah kau miliki. Yes, terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dan malam ini, kalau ada di antara engkau yang datang dengan sakit kelemahan fisik, Anda malam ini sudah disembuhkan. Dari ujung kepala sampai kaki Anda disembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima pemulihan. Hidupmu tidak sembarangan, ada rencana, maksud, ada benih Kristus, ada talenta yang akan dikembangkan. Ada talenta dan karunia akan Tuhan buktikan bahwa lewat hidupmu ada orang lain terberkati. Yes, dia sanggup menjawab lebih dari yang kau minta. Kau jangan takut, tapi setia. Perhatikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu. Jangan sembarangan, karena mulutmu mengandung kuasa. Dari mulutmu bisa mengutuk, bisa memberkati. Jaga baik-baik. Jaga hatimu, motivasi hidupmu juga. Sebabnya jangan takut, Tuhan lagi proses. Jangan takut dibuang, jangan takut untuk kehilangan. Kasih, buka pintu lebar-lebar biar semua yang gak bagus keluar dari ruang tamu hidup hati kita. Dalam nama Yesus, malam ini semua yang datang dikuduskan, disucikan, diberikan pendamaian. Tuhan mengasihimu, Tuhan perbarui hidupmu. Lanjutkan hidup imanmu, setidaknya seminggu ke depan ini. Yes, banggalah akan dia. Dan persilahkan hidupmu dipakai oleh dia. Dan bersaksilah. Mujizat terjadi malam ini. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Kami sudah diberkati. Dan kami siap untuk menjadi berkat. Sama-sama semua katakan. Amin. Puji Tuhan. Anda belajar sesuatu pada sore hari ini. Luar biasa. The Bible says run hard. Pursue a life of righteousness, a life of wonder, a life filled with faith, love, steadiness, and courtesy. So run a life filled with faith and seize the eternal life. So biarlah kita terus mau berjuang untuk meraih kekekalan. Biarlah kita terus memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dan biarlah terus dan terus kita diberi kesempatan untuk memakai apapun potensi, apapun sumber daya, apapun talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. At FLC, we have a lot of volunteers. Boleh dong berikan apresiasi untuk semua volunteers FLC. Dan setiap minggu banyak sekali volunteers FLC ambil begitu banyak bagian di pelayanan. And there are so many areas. Bahkan sebenarnya bukan hari Minggu saja. Tapi banyak hal yang behind the scene yang mereka juga ambil bagian untuk membantu, berkontribusi, meluangkan waktu, menjadi support system juga. Karena mereka juga belajar untuk percaya bahwa dalam satu kebersamaan kita mau bertumbuh. Dan karena mereka memahami bahwa setiap hal yang ada di diri mereka, mereka mau memberikan kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan mereka tahu bahwa mereka harus terus dan terus menerjemahkan kabar baik di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya untuk diri mereka tapi buat orang lain juga. Maka dari itu kita mau mengundang setiap Bapak Ibu yang mungkin tadi mendengarkan firman Tuhan. Maybe Holy Spirit talk something very specific in your heart. Mungkin
saatnya untuk memberanikan diri untuk ambil bagian, saatnya untuk memberanikan diri untuk terlibat, saatnya memberanikan diri untuk mau terbuka dalam satu kebersamaan. Karena Tuhan gak mencari yang sempurna. Karena jujur, siapa yang sempurna? Karena jujur, siapa yang layak? Tapi God appreciates the available. God appreciates the one that obeys. And God appreciates the one that trusts in Him. Then He will reward it. Maka dari itu kalau bicara tentang potensi, seringkali kita merasa bahwa kalau potensi kita itu tidak dikembangkan, maka kita nggak akan mendapatkan berkat. Tapi masa sih Tuhan kita sampai kayak gitu? I think that's just human that thinks that way. Because I think our God, even sometimes we're not doing anything, He still loves us no matter what. Tapi it's back to us untuk understand and decide, kita mau hanya tahu, mau hanya itu jadi know-how, atau kita mau memiliki sikap di mana kita mau respect God. Then respecting God, it's not just once in a while. No, it's supposed to be a lifestyle. So if that is you, please connect with us at the Home Lounge. And if you say, I love to serve, aku mau dong serve with all of you at FLC. Our team is more than happy to help you. Our team is more than happy untuk kasih masukan, untuk menggambarkan pelayanan di FLC itu seperti apa, ada area pelayanannya seperti apa. Bahkan kita juga dibantu karena setiap volunteers FLC juga menjalani questionnaire karunia. Dan itu terbuka untuk kita semua bisa melakukan tes seperti itu. Tidak mengambil waktu Bapak Ibu banyak, maybe 5 to 10 minutes. Dan dari situlah kita akan dibantu juga untuk bisa dapat skor, untuk kita bisa melihat sebenarnya kita baiknya melayani atau ambil bagian pelayanan di area seperti apa. Bukan berarti kalau misalnya Bapak Ibu sudah hebat nyanyi di rumah, suaranya tidak bagus. Sister percaya suaranya bagus. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke sini dalam satu kebersamaan, kita akan bantu Bapak Ibu gimana caranya kita mengembangkan itu lebih lagi. Dan akhirnya kita truly bersinar dan berdampak. Bukan hanya di gereja, karena gereja adalah tempat di mana kita berlatih, mempersiapkan diri. Supaya di saat kita keluar, di saat kita diposisikan di tempat-tempat yang Tuhan mau kita bersinar dan berdampak, kita juga punya kepercayaan diri dengan baik, kita di-equip dengan pengetahuan yang baik, kita tahu apa artinya melayani, dan Anda akan so surprised karena begitu banyak dari volunteers kita yang ambil bagian di pelayanan, they're also doing great things out there. So that can be you as well. Dan pintu kita sangat terbuka untuk welcome all of you, untuk ambil bagian dalam pelayanan di FLC. Dan biarlah gereja ini menjadi tempat yang baik, tempat yang paling aman untuk Bapak Ibu bisa berlatih, belajar sama-sama dan akhirnya bertumbuh. Amin. So, semoga Bapak Ibu bisa ambil waktu sesudah ibadah, not only to connect, not only to take your picture at the photo booth. Mungkin ada tim juga nanti yang di photo booth yang akan standby untuk bertanya atau bertanya untuk ketersediaan Bapak Ibu untuk memberikan feedback atau memberikan maybe 1 or 2 words or sentences to describe what is FLC for you. So dengan kerenah hati kita butuh kerja sama Bapak Ibu untuk ambil waktu, mungkin harus queuing sedikit tapi bisa sambil beramah-tamah, bisa sambil berfellowship, so that we can make you also faces of FLC, so that not only us di dalam sini yang akhirnya terberkati, tapi many people out there that still need Jesus. Amen. Dan kita akhirnya bisa lihat dan memperlihat kepada banyak di luar sana bahwa di FLC hal-hal yang baik yang terjadi. Di FLC ada sukacita, ada kekeluargaan, ada damai, dan ada pertobatan dan perubahan hidup. Amin. Dan sebelum kita pulang ada 2 save the dates untuk Bapak Ibu bisa kembali input in your calendar. The first one will be our Women Fellowship on the 26th of September. Pastikan para ladies
have you registered? If you have registered, thank you so much. Untuk yang belum mendaftar, you can do so after the service. You can take a picture or you can ask the team at the home lounge untuk forward also to your phone supaya you can share it to all your fellow ladies. And this time around, we are so thankful karena kita akan melakukan a little bit of a different setting. Tentunya tetap ibadah wanita, tapi dengan konsep ada ladies talk. Dan kita mengucap syukur karena we have 2 speakers yang akan bergabung. Dan Sister percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi kita akan membahas tentang balance is key. How are we navigating through the different roles and where do we go for help? So we will be equipped with both Sister Katarina and Sister Anggia. Both are professionally very much into what they're doing, very specific. Tapi both of them are also very active in ministry. So mereka akan sharing, akan berbagi, dan tentunya please invite your fellow ladies untuk yang mungkin belum mendaftar atau belum menerima undangan. Please send out the invitation. Dan tentunya kita juga akan melakukan our monthly Meet the Reality Gathering, the flock. So untuk semua yang berjiwa muda, untuk semua yang maybe have family, friends, neighbors, cousins, they are all invited to join our Meet the Reality. This month we will be talking about real love, relationship, and madness. Tentunya akan dilayani oleh FJ, Pastor Josh, dan you will be so surprised berapa banyak demografi tertentu yang kita bisa jangkau melalui event ini. Dan seringkali yang dari bulan kemarin kita alami atau kita lihat ada testimoni begitu banyak yang berani datang ke MTR dan akhirnya they have such a good experience at MTR dan akhirnya mereka memberanikan diri juga join our Sunday service. So please Bapak Ibu support in prayer. Pray for the flock team because this is not just a cool event. This is not just a hangout. There is a real mission behind this, di mana kita percaya they are there to be a blessing for so many. They are there to be an invitation for people to feel and see who Jesus really is. So please support the flock in your prayers, and thank you to all parents, khususnya juga yang udah support to have their kids also help in the flock and also attend this event. You know, dari bulan lalu juga ada beberapa parents yang akhirnya get connected and they also hang out and fellowship while they're waiting for the kids to join the flock. So you are welcome to do so. Dan tentunya biarlah kita selalu satu kebersatuan dalam satu kekeluargaan. Kita bisa merayakan kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Amin. So we welcome to fellowship with us at the end of the service. Tapi tentunya have a blessed week dan God bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan bahagia, pulanglah dengan sukacita. Dan setialah hanya kepada Yesus. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan turun melimpah. Menguasai setiap bagian ruangan di hidupmu. Membimbing, mengarahkan, menuntun, menasihati, mengingatkan, menyadarkan. Dan semuanya dilakukan oleh Bapa untuk di kehidupan kita. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap untuk menjadi berkat dengan sukacita. Sama-sama yuk semua katakan. Amin.